pagi dari pengimbasan dari guru penggerak yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Sandi Agung SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Buah. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk sama-sama berkumpul di ruang yang tercinta kita ini, ruang guru, ruang kita di mana kita di sini berbagi, berkolaborasi bersama tentang hal-hal mengenai yang kita anggap perlu dalam mendidik anak-anak kita. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi sebagai uswatun hasanah, petunjuk bagi kita semua. Bapak Ibu hebat SMP Negeri 2 Buah yang sama berbahagia. Pada hari ini izinkan kami selaku calon guru penggerak untuk mengimbaskan materi yang telah kami peroleh pada modul 14. Nah, dalam modul 14 ini, modul budaya positif ini, kami diberi tugas di LMS bahwa melakukan kegiatan aksi nyata atau pengimbasan tentang materi budaya positif. Namun demikian, walaupun sebenarnya tidak ada tugas seperti ini, tentunya merupakan kewajiban kita semua sebagai guru berkolaborasi dan berbagi. Jadi Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang baru yang Bapak peroleh mengenai pendidikan, tentunya kita seharusnya bisa berbagi tentang hal-hal yang baru. Bapak Ibu yang saya hormati, murid kita ini diibaratkan sebagai padi. Tugas petani adalah menuntun tumbuhnya padi menjadi padi yang subur, menjadi padi yang berkualitas. Itu tugasnya petani. Nah, guru itu ibaratnya petani, sedangkan padi itu ibaratnya siswa kita. Tugas guru itu menuntun, ya. Walaupun bibit yang ditanam oleh petani ini adalah bibit yang tidak berkualitas atau kurang berkualitas, tetapi sang petani ini menuntun dengan ikhlas, menuntun tumbuhnya padi ini menjadi padi yang subur, insya Allah akan tumbuh menjadi padi yang berkualitas, walaupun bibitnya kurang berkualitas. Namun sebaliknya, walaupun bibitnya berkualitas, tapi sang petani ini dalam bertani itu ya asal-asalan, ya tidak serius, tidak menuntun, nanti padinya menjadi padi yang tidak berkualitas. Nah, itulah murid kita. Bagaimana kita ini menuntun anak-anak kita menjadi manusia-manusia yang merdeka, menjadi manusia-manusia yang berhasil. Nah, di dalam aksi nyata ini, budaya positif ini berkaitan dengan posisi kita yang ada di sekolah. Nah, ada pertanyaan pemantik di sini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Saya ingin minta dulu pendapatnya Bapak Ibu. Satu orang cukup mengatakan setuju atau tidak setuju dari 3 pernyataan ini. Baik, pertanyaan pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Untuk jawabannya, ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau jawabannya juga ya. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, ya juga. Berarti ya semua tadi. Yang lain sependapat? Oke.
Saat ini mungkin Bapak Ibu sependapat, tapi nanti kita lihat isi dari materi ini. Nah, kata disiplin itu, makna yang sebenarnya itu adalah belajar, ya. Berasal dari bahasa Latin yang makna sebenarnya itu adalah belajar. Tetapi namun kenapa sekarang seiring dengan budaya kita ini, makna sebenarnya disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita berharap orang lain itu mengikuti atau patuh terhadap kita. Padahal makna sebenarnya, ya, dari kata disiplin itu adalah belajar. Jadi disiplin itu kita ingin membelajarkan anak kita. Masih dalam sebuah proses, ya. Namanya proses belajar. Nah, apakah itu budaya positif? Nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ada nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan positif yang kita inginkan terjadi di lingkungan sekolah kita. Ya, itulah budaya positif. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan, ya, dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Nah, untuk menerapkan disiplin itu ya bukan menggunakan kekerasan, karena sekarang itu bukan zamannya. Mungkin dulu mungkin waktu kita bersekolah, ya, itu kita dihukum, ya, dengan kekerasan oleh guru-guru kita. Tetapi sekarang ya perubahan zaman, ya, kita tidak bisa melakukan itu lagi. Kita dibatasi oleh zaman. Kita tidak bisa melawan zaman itu. Tapi bagaimana kita menyesuaikan dengan zaman itu? Kita tidak boleh kembali lagi dengan guru-guru masa lalu. Karena ya itu tadi, perubahan zaman terus berubah. Apalagi sekarang ada namanya HAM. Kemudian penerapan nilai positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, bahwa anak-anak kita ini nantinya akan lahir anak-anak yang beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ini tadi untuk menjawab tadi pertanyaan pemantik yang di awal. Teori motivasi perilaku manusia. Seseorang itu termotivasi melalui dua sumber, yaitu motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar, dan motivasi internal, yaitu motivasi dari dalam diri anak itu. Nah, salah satu contoh motivasi eksternal, yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu takut karena hukuman. Ya, itu namanya motivasi eksternal. Dan anak-anak itu melakukan sesuatu itu karena imbalan, yaitu motivasi eksternal. Nah, yang kita harapkan adalah anak-anak itu melakukan sesuatu, dia termotivasi itu karena dia menghargai dirinya sendiri. Nilai-nilai itu bersumber dari dirinya sendiri. Sebagai contoh misalnya, tadi siapa yang naik motor ke sekolah? Oh, Pak Sarir ya. Pak Sarir naik motor ke sekolah, alasannya apa tadi, Pak? Pertama, tentu untuk mempersingkat waktu. Maksudnya naik motor pakai helm. Pakai helmnya karena apa? Ya. Kebetulan saya pakai helmnya karena memang peraturannya bahwa kalau kita mengendarai kendaraan bermotor diwajibkan menggunakan helm demi keselamatan diri kita. Oke. Jika motivasi itu berupa hukuman eksternal, misalkan takut ditilang, ya, peraturan dan sebagainya. Ketika Bapak naik motor, ya, tidak ada polisi, ya bisa saja memakai helm itu kita tidak pakai helm, ya, karena kita hanya takut melakukan sesuatu itu karena adanya hukuman, ya, takut karena ditilang. Tapi karena kalau nilai-nilai yang muncul dalam diri kita itu karena keselamatan, ada atau tidak ada polisi, pasti kita naik motor pakai helm, ya, karena kita merasa diri kita ini ingin selamat. Nah, nilai-nilai inilah yang muncul dari dalam diri kita.
motivasi internal, motivasi yang muncul dalam diri kita, bukan motivasi dari orang lain, bukan motivasi hukuman dan ancaman, seperti itu Pak Ibu. Nah, inilah yang kita ingin bangun di dalam diri anak-anak kita, bagaimana mereka ini melakukan sesuatu itu tanpa kita suruh-suruh lagi. Muncul dalam dirinya bahwa saya ini ingin melakukan sesuatu itu karena ingin nilai-nilai positif yang ingin muncul. Contoh misalnya di rumah, kita suruh anak-anak kita cuci piring, ya. Kalau anak-anak berpikir bahwa nanti dia cuci piring karena nanti kita marahi atau kita nanti cuci piring kasih hadiah, ya, nanti kasih hadiah cuci piring 10.000. Nah, tetapi ketika Bapak Ibu tidak kasih hadiah, apakah anak Bapak Ibu akan melakukan itu lagi? Ya, bisa saja tidak, ya. Jadi motivasi eksternal itu mungkin bisa merubah orang tapi jangka waktu sementara. Yang kita inginkan adalah motivasi ini bisa bertahan lama dalam diri anak-anak. Ketika anak-anak di rumah kita itu merasa bahwa saya ingin cuci piring karena ingin kebersihan, saya ingin melihat rumah saya bersih, ya, itu kan nilai-nilai dari dirinya. Sehingga ada atau tidak ada kita di rumah, mereka akan melakukan itu. Nah, motivasi inilah yang ingin kita bangun di sekolah. Bagaimana anak-anak itu saling menghormati dengan temannya. Dia memahami bahwa menghormati temannya itu adalah sebuah nilai-nilai positif, ya, bukan karena disuruh oleh bapak gurunya dan sebagainya. Dia anak-anak sekolah itu, anak siswa kita itu datang tidak terlambat lagi karena dia merasa bahwa saya ingin belajar, bukan bahwa dia datang ke sekolah itu karena takut dihukum dan sebagainya. Jadi intinya bahwa motivasi eksternal itu ya bisa merubah anak tapi jangka sementara, bukan jangka panjang. Sedangkan motivasi yang muncul dalam diri anak-anak kita, dalam jiwanya itu nilai-nilai positif, inilah yang harus kita tanamkan supaya nilai-nilai itu bisa bertahan lama pada diri kita, bahkan diri anak-anak kita semua. Sama juga misalkan begini, mengajar, ya, bel masuk. Bapak Ibu mengajar itu karena apa? Masuk di kelas. Takut dimarahi kepala sekolah? Ataukah memang kewajiban saya ingin mengajar di sekolah? Ketika Bapak Ibu motivasinya bahwa takut dimarahi, ditegur kepala sekolah, ya, yakin kalau tidak ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, jangan masuk mengajar, ya. Tapi ketika motivasi Bapak Ibu masuk di kelas mengajar, datang ke sekolah itu memang ingin betul-betul mencerdaskan anak kita, ya, pasti tidak ada kepala sekolah yang lihat sehingga Bapak Ibu ya masuk di kelas. Dan inilah yang kita harapkan semua, motivasi yang ada dalam diri Bapak Ibu semua. Nah, pendidikan memerdekakan manusia. Bapak Ibu, apakah sudah merdeka? Di sekolah itu mengajar sudah merdeka karena sudah tidak ada lagi tekanan-tekanan yang saya dapatkan dari siapapun. Jadi itu sudah merdeka, tidak ada lagi penjajah yang mau saya takuti. Ya sudah merdeka. Apalagi yang kita mau sudah merdeka. Sudah. Motivasinya apa? Karena apa? Kalau masuk kelas motivasinya karena ya kewajiban saya memang. Karena sudah merdeka, ya, bukan karena ya nilai-nilai kamu sekolah. Betul. Ya, oke. Nah, itulah ciri-ciri yang merdeka, ya. Kita merdeka mengajar. Ya. Kita lihat di sini. Lahir dan batinnya tiada terperintah. Itulah orang yang merdeka. Ya. Lahir dan batinnya tiada terperintah. Ketika kita melakukan sesuatu itu masih diperintah sama kepala sekolah, masuk kelas, ya, takut dihukum, nah berarti itu kita belum merdeka. Tetapi kalau kita muncul tadi seperti Pak Kasman, dia merasa bahwa ini kewajibannya, itu sudah merdeka namanya, ya. Tidak diperintah lagi. Pak Kasman melakukan sesuatu itu muncul dari dalam dirinya. Dia tidak ada hukuman, tidak ada ancaman, tidak ada reward, ya. Dia melakukan itu, berarti dia sudah merdeka. Tapi ketika kita melakukan itu karena ingin mendapatkan hadiah, ya, nah itu belum merdeka namanya, ya, karena ingin mengharapkan sesuatu. Nah, posisi kontrol guru, ya, ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, dan ada guru sebagai pemantau dan manajer. Nah, kira-kira di mana posisi kita, Bapak Ibu? Ya, sekarang kita lihat, ya, yang bagaimana itu guru penghukum. Apa akibatnya kalau kita menjadi guru penghukum? Nah, kalau kita menjadi guru penghukum itu, murid
ya akan mendendam. Dia menyimpan rasa dendam dalam dirinya. Kemudian guru yang membuat rasa, nah yang kita inginkan adalah guru sebagai manajer, ya. Di mana di sini adalah ketika siswa kita melakukan kesalahan, dia mempertanggungjawabkan kesalahannya, ya. Mengarahkan murid untuk menemukan solusi yang tepat, ya, dalam mengatasi permasalahannya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu kita ini semua pasti butuh akan hal ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang, love and belonging, power, penguasaan, freedom, kebiasaan, dan fun, kesenangan. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang ini restitusi. Nah, inilah restitusi yang digunakan apabila kita menemukan anak-anak yang bermasalah. Bagaimana di sini kita mengupayakan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka ini bisa kembali ke kelompoknya. Artinya dia tidak malu lagi, dia tidak malu untuk kembali kepada teman-temannya. Terkadang kan kalau kita mengatasi suatu masalah, itu langsung kita marahi anak-anak, kita hukum, ya. Misalkan anak-anak kita hukum keliling lapangan, misalkan jalan BB apa sebenarnya, sehingga itu akan bertambah masalah baru. Dia akan dibully, dia akan diejek oleh teman-temannya, sehingga itulah yang tidak kita harapkan. Bagaimana kalau dia melakukan kesalahan itu, yang pertama adalah tadi dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan itu, kemudian diarahkan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini adalah contohnya segitiga restitusi, ya. Di mana yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, biasanya kata-kata yang keluar di sini. Terima kasih kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sempat simak tadi ada 2 motivasi, yaitu motivasi eksternal dan internal. Yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana kita bisa menumbuhkan kepada siswa kita tentang motivasi internal ini jika ada biasanya siswa yang bolos kah atau ada bikin ulah dalam kelas. Nah, contoh nyatanya misalnya saya katakan tadi, bagaimana contoh nyata yang bisa kita mungkin berikan kepada siswa jika mengalami hal seperti tadi, bolos atau bikin ulah di kelas. Materi ada yang masalah, tentu diperbaiki lagi nih. Nah, kalau diterapkan ini baik, itulah menjadi buat saya ini pusing. Bagaimana ini jalan keluarnya? Terima kasih, Pak. Nah, kita supaya nilai-nilai itu bisa bertahan. Ya, tentunya yang kita lakukan adalah pembiasaan-pembiasaan mulai dulu dari kelas yang kita ajar. Kita bentuk yang namanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas, biar anak-anak kita itu bisa memahami nilai-nilai yang mana itu nilai-nilai positif yang bisa dia terapkan, yang dia lakukan. Pembiasaan-pembiasaan. Karena yang kita inginkan bahwa anak-anak kita ini motivasinya bukan dari luar, itu muncul dari dalam dirinya. Dia melakukan itu, dia itu menjadi orang yang merdeka. Dia itu tidak diperintah lagi. Munculkan motivasi anak itu mulai dari dirinya, itu yang kita harapkan. Itu mulai dari dirinya, mulai dari kesepakatan kelas, kemudian keyakinan kelas. Hal kecil dulu itu kalau apa? 3 kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas, 3 itu yang dibiasakan. Mudah-mudahan dari kelas itu muncul kesadaran tersendiri. Itu kan proses. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya lihat berbicara tentang kedisiplinan. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa kalau kita berbicara tentang kedisiplinan, karena kita guru adalah panutan, maka mau tidak mau untuk berbicara kepada disiplinan, maka kita sebagai guru harus menjadi panutan. Sebagai contoh, ketika siswa dituntut untuk patuh, disiplin, sementara gurunya tidak disiplin. Salah satu contoh yang saya ingin sampaikan, mohon maaf kalau kita semua ini kena. Ketika jam kita untuk masuk mengajar, terkadang kita terlambat masuk.
Tuturi Handayani, Ingarso Sunturudo, Ing Madya Monungkarso, dan Tuturi Handayani. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberi semangat, dan ketika kita di belakang itu memberi dorongan. Nah, itulah yang kita harapkan, yaitu mulai dari diri. Mungkin demikian materi kita pada hari ini, dan kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi penjelasan tentang budaya-budaya positif dari Pak Sandi. Jadi ada yang beberapa hal yang kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa hukuman dan reward yang kita berikan itu ternyata hanya akan meningkatkan motivasi secara sementara. Temuan hari ini, dan kami mewakili seluruh Bapak Ibu yang hadir mengucapkan banyak terima kasih atas sharing ilmu yang disampaikan oleh Pak Sandi. Semoga di kesempatan berikutnya masih ada hal-hal yang seperti ini, sehingga kita dapat selalu menambah wawasan kita di sekolah ini. Sekian, terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrir, guru SMP Negeri 2 Buah. Mata pelajaran yang saya ampu adalah matematika. Adapun mengenai materi budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Sandi Agung SPD MPD, ya, ada beberapa hal yang sangat berkesan bagi saya, yaitu penjelasan mengenai hukuman, reward atau pemberian hadiah, ternyata itu hanya bersifat sementara. Jadi yang diharapkan kepada kita sebagai guru, memberikan motivasi atau restitusi sehingga dapat menciptakan kondisi di mana siswa apabila melakukan kesalahan, maka ia akan menyadari kesalahannya sendiri, ya, sehingga hasilnya nanti akan bersifat jangka panjang dan lebih berakar di dalam hatinya. Baiki kesalahannya sendiri, ya, dan menyadari kesalahannya tanpa hukuman. Demikian yang bisa saya simpulkan dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.